warahmatullahi wabarakatuh. Kami semua bersama siswa dan siswi SMK IT At-Taqwa 9, alhamdulillah pada hari ini telah melaksanakan seminar konsentrasi belajar dan motivasi belajar dalam menghadapi UNBK yang insya Allah diadakan pada beberapa hari yang akan datang. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Amin. Bisa lulus semua. Amin. Dan bagi sahabat muslim yang ingin tahu bagaimana konsentrasi belajar dan dilaksanakan di SMK IT At-Taqwa 9 ini, silakan saja untuk diklik dan disimak di YouTube channel YouTube channel Insya Allah ini semua akan menjadi berkah dan manfaat. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa. SMK hebat. SMK ini At-Taqwa unggul. Takbir. Insya Allah berkah. Amin. SMK bisa. SMK hebat. SMK itu At-Taqwa bisa hebat. Allah. Is nantang. Emang SMK itu At-Taqwa Allahu Akbar gitu jargonnya. Berarti apa SMK itu At-Taqwa? Apa? Unggul dalam fintech. Nanti kalau saya bilang SMK IT At-Taqwa, jawabannya unggul dalam fintech. Saya coba dulu ya. SMK IT At-Taqwa unggul dalam fintech. Artikulasi kurang tapi kedengeran ya. Coba sekali lagi. SMK IT At-Taqwa unggul dalam fintech. Oke. Siap direkor ya. Ya, saya kali sejarah sekali. SMK bisa. SMK hebat. SMK itu At-Taqwa unggul. Itu konsepnya ya. Jadi konsep yang harus ada di kepala kita bahwa mencari ilmu itu, belajar itu dari mulai kita lahir sampai kita mati. Nggak ada istilah terlambat, nggak ada istilah kita ngasok untuk tidak mau belajar. Jadi kalau nanti kamu selesai dari sini lulus kelas 12, berarti kamu nanti akan mengarungi pembelajaran yang jauh lebih besar dan jauh juga akan mengenal karakter dan kemampuan kita. Dan itu prinsip di dalam ajaran agama kita, bahwa apa saja yang ada di hadapan kita itu jadikan sebuah bahan pembelajaran. Apa aja itu belajar. Jadi konsepnya orang itu belajar. Apalagi Allah sudah bersumpah di dalam Al-Quran, wal fajri walayalin asyr. Artinya waktu fajar itu adalah waktu kalian. Selagi masih muda, masih fresh, masih semangat, tidak ada mikirin cabai bawang, tidak memikirin beras. Konsep saya dulu, ini kenapa saya bilang tadi saya bisa mampu belajar sampai luar negeri. Konsep saya dulu, yang namanya sudah kita fokus belajar, dulu di zaman saya, no TV, no radio, no main, nggak ada. Jadi saya kalau sudah belajar, sudah nggak pernah nonton TV. Walaupun di kamar saya itu ada televisi, saya masukkan ke dalam kardus, ya dalam dusnya. Kenapa? Supaya kita tidak terganggu dengan apapun yang ada di sekeliling kita. Benar-benar konsep. Nah, tugas kamu sekarang adalah bagaimana bahwa di 24 jam kamu hidup, setiap hari kamu hidup, coba tidak ada satu pun dalam 24 jam kesempatan kamu main HP. Karena itu musuh terbesar kamu. Ya. Dan musuh terbesar kita yang kedua itu adalah malas. Dan malas itu adalah musuh yang paling besar. Karena orang kalau ngapa-ngapain malas ya susah. Makanya ada doanya supaya tidak malas. Allahumma inni a'udzubika minal ajazi wal kasal. Bisa? Bisa?
Nah, ini doa dari Nabi. Ya, Allahumma inni a'udzubika minal ajazi wal kasali. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari lemah dan malas. Lemah secara IQ, lemah secara. Saya itu kalau belajar mau ujian 3 bulan mau ujian udah gak ada yang namanya no HP, no main, no nonton, nggak ada. 3 bulan mau ujian. Jadi siap belajar. Karena di sini sebelum melakukan aktivitas belajar kita harus benar-benar dalam kondisi fresh, seger. Di sini ada yang tidak fresh, ngantuk. Nah, ada yang ngantuk, ada yang lapar. Ya, ini mengganggu misalnya. Karena kata Abuya guru saya, meringkas itu setengah menghafal. Jadi saya selalu meringkas semua belajar. Saya ringkas. Teman-teman saya yang malas hanya fotokopi ringkasan saya. Kalau saya tulis, ya. Kalau saya mamanya dendam atau saya mamanya dengki dengan orang itu, apa kata saya? Enak banget lu ya. Udah kagak meringkas, cuma fotokopi doang. Yang kayak gitu buang jauh-jauh jadi kelas. Jangan pernah ada. Saya kuliah, tugas saya ringkas. Sampai besok ujian ringkasan saya tuh lagi. Dari 13 mata pelajaran. Ya, jangan takut. Nah, sini aja, bangun. Bangun. Katanya pengen masuk vlog saya. Nah, sana masuk, Rizky depan. Nama? Muhammad Panji Aditya. Panjang sekali, ya kan? Panggilnya apa? Panji. Nah, kalau Panji itu Panji gitu. Kalau bahasa Pakistan itu artinya 10, angka 10. Manjrian 10 real. Ya kan? Ya kan 10 itu Panji bahasa India. Panji kan? Nah, cita-cita kamu apa? Dokter. S namanya ngambil apa sih? Otomotif. Jadi dokter motor gitu. Jadi cita-citanya apa, Panji? Pengusaha sukses. Pengusaha sukses. Amin dong. Nih, Panji. Dari 13 mata pelajaran diajarkan sama kamu. Sini, itu story ya. 13 mata pelajaran yang kamu diajarkan, ada nggak 1, 2 yang kamu tidak suka? Ada. Matematika. Kalau boleh tahu nih Panji, kenapa sih kamu tuh tidak suka dengan matematika? Susah. Susahnya di mana? Rumusnya pusing. Orang kan belajar matematik, angkanya cuma 9 ya? 10 9. 0, 1 sampai 9. Belajar dari angka 0 sampai 9. Kamu dari umur berapa? Belajar angka 0 sampai 9 dari sejak umur berapa? TK. Dari TK sampai sekarang sudah kelas 12. Belum juga apa itu angka dari 0 sampai 9. Ya. Oke. Kamu ada ceweknya? Ada. Masih mau? Soekarno, ya, belajar harus kita sukai dulu materi. Karena orang harus suka dengan pelajaran itu, suka dengan sesuatu, suka dengan orang lagi dia. Kita nggak akan pernah merasa lelah, karena selalu nikmat. Iya. Sini dulu tanya. Masih dulu.
bukannya Indomaret. Jadi Alfa, ini kayaknya Alfa lulus kelas 12, dia malah langsung nikah ini. Cuman masalah nikahnya sama orang apa bukan. Ini Alfa, pernah punya cewek juga? Ada yang jadi korban di sini? Jadi kamu ini berapa? Pak, itu gimana caranya punya cewek angkat 6 bagi saya kayak aku? Cewek angkat 6 luar biasa ya. Tekun. Kayaknya ini jual ini apa tuh? Yang kalau orang itu gombal. Bener nggak yang tadi saya bilang? Kalau kamu suka sesuatu, itu rasanya kamu nyaman. Iya, pasti nyaman. Perjalanan jauh yang bakal berasa. Dan siap mengorbankan apa aja kan? Iya, siap. Jadi kalau ngorbanin waktu gitu maksudnya, kalau ngorbanin kerjaan, kadang-kadang sekolah jadi absen, ngorbanin duit juga, jadi bakso ya. Itu semata-mata karena kita suka. Maka kunci suka itu paling pertama. Betul suka. Tapi dia orang kan? Kali DP gitu. Terima kasih Bapak. Ayah masuk gitu katanya. Oke, jadi prinsipnya ketika kita pengen berlama-lama belajar, kalau kita pengen terus nggak pernah bosan belajar, kita rasanya nggak lelah belajar, maka sukai, cintai itu mata pelajaran. Nggak ada istilah nggak suka. Itu main matematik, nggak suka. Jangan ada kamu belajar itu ada yang tidak kamu suka. Harus kamu sukai. Karena seperti yang Alfa bilang tadi, ketika suka udah menjadi nomor 1, suka belajar ini soalnya itu nggak pernah progres. Bahkan ketika guru masuk, kita ngajar 1,5 jam, guru masih kurang, masih terus, karena kita terlalu cepat sih harus bertanya. Siapa namanya? Ika gitu ya. Ika, kamu belajar suka dengan bahasa Inggris? Suka. Kenapa kamu suka bahasa Inggris? Karena pelajarannya juga lumayan, terus sama gurunya juga suka. Cowok cewek dulu. Oh, cewek. Kali kalau cowok, saya sih jadi bahasa Inggris dan Oke. Kalau kamu suka dengan bahasa Inggris, kamu kan tahan berlama-lama dengan bahasa Inggris. Ya kan? Apa aja yang kerjain pasti dengan bahasa Inggris. Ngomong pakai bahasa Inggris, WA sama teman pakai bahasa Inggris, begitu kan? Karena kita apa? Suka. Makanya kunci supaya kita betah dengan belajar, sukai dulu materi yang kamu mau belajar. Makasih Ika. Saya pesan ya, kamu kan udah sampai ke usia saya. Organ-organ tubuh kamu tuh masih kalau ibarat motor baru-baru semua. Ya masih bagus onderdilnya. Jangan kamu rusak dengan makanan dan minuman yang sembarangan di Alfa di Indomaret. Ada teman saya guru, dia juga itu kena gagal ginjal. TSM, saya ingin bertanya, apakah ada metode atau cara untuk belajar? Kan kalau kita umpamanya di rumah, kita kan nggak bisa jauh dari namanya HP. Nah, ketika kita belajar itu pasti dari 1 sampai berapa gitu kita hafal. Cuma kalau kita udah ketemu sama yang namanya susah, pasti males. Apakah ada dari cara yang dari guru itu agar kita bisa tetap fokus belajar? Terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dong, aplaus. Saya kebetulan lupa nih tadi kagak bawa CD. Yang pertama bahwa pahami dulu apa yang kita belajar. Pahami dulu, ya kan? Nanti kita ketika tidak paham akan mendapatkan sebuah kesulitan. Ketika sulit,
akhirnya malas. Ya kan? Makanya saya bilang pelajari dulu yang mudah-mudah, yang gampang-gampang itu belajar dulu. Setelah itu baru kita cari yang sulit. Jangan nanti ngerjain soal kamu, waktunya habis mikirin yang sulit. Kalau kamu baca tuh soal, susah, tinggal balik cari yang mudah. Ya kan? Masih susah, cari lagi yang mudah. Yang mudah-mudah itu kamu dahulukan, supaya waktu kamu nggak habis mikirin yang apa? Yang susah. Kemudian kalau udah stres dengan yang susah, akhirnya yang mudah jadi ikut apa? Susah. Ya, maka besok ketika mengerjakan soal, kerjain yang mudah-mudah. Kalau kamu wah susah, enggak. Nomor berikutnya, susah juga, pindah. Cari yang mudah. Semuanya susah, tidur aja udah. Terus dikerjain, ya kan? Kalau semuanya susah, ya kan? Tapi insya Allah, ya tidak ada yang tidak susah. Dan semua tidak ada jalan kecuali ada kamu. Ya kan? Dan setiap kesusahan itu pasti ada sebuah kesuksesan. Setiap orang yang sukses pasti melalui tangga-tangga kesusahan. Gak ada orang yang sukses nggak susah dulu. Ya. Dan ini sudah dikonsep oleh Allah. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri. Jadi orang mendapatkan sebuah kebahagiaan pasti melewati dengan adanya kesulitan. Sebuah ada kepuasan nilai nanti lulus, pasti kamu melewati yang namanya ujian. Susah. Ada bersusah-susah, lalu bersenang-senang. Kemudian itu konsep Al-Quran. Ya, makanya kalau kamu pengen sukses harus sabar, harus jalani yang namanya rintangan kesulitan. Ya, proses. Nanti kalau kita bisa menyelesaikan proses sulit tadi, insya Allah kamu akan menjadi orang yang mendapatkan yusra, sebuah kesuksesan. Ya, hari ini semangat. Hari ini siap belajar. SMK bisa. SMK hebat. SMK-nya takwa. Takbir. Insya Allah manfaat semua. Dan semuanya akan lulus dalam ujian nanti. Terima kasih semua, semoga bermanfaat. Insya Allah ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.